Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aulia dengan NIM 251011622000 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2025 kelas A2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen saya, Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Saja saya akan menunjukkan peta konsep sederhana yang telah saya buat. Di sini berisi tentang fonetik, pengertian fonetik, jenis-jenis fonetik, ada fonetik artikulatoris, ada fonetik akustik, ada fonetik auditoris. Kemudian ada juga transkripsi fonetik. Saja kita ke pengertian fonetik. Fonetik merupakan bidang dalam cabang ilmu fonologi yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa secara ilmiah. Di dalam linguistik, fonetik ini mengkaji bunyi-bunyi bahasa sebagaimana adanya, tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut berfungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Contoh yang pertama itu contohnya dari cara pengucapan bunyi. Ada bunyi B pada kata batu dihasilkan melalui kedua bibir yang dirapatkan, kemudian dilepaskan hingga udaranya keluar. Bunyi seperti batu, seperti itu, batu. Jadi fonetik ini mengkaji bagaimana bibir, lidah, dan udara itu bergerak, berproses untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Kemudian ada contoh perbedaan pelafalan. Diambil dari kata tidak dalam bahasa Indonesia itu dapat diucapkan tidak atau enggak. Jadi ini fokus pada perbedaan bunyi bahasa dari cara pengucapan dan nada yang dihasilkan, tetapi tidak mempelajari apakah bunyi tersebut masih memiliki makna yang sama atau tidak. Kemudian ada contoh bunyi berdasarkan letaknya. Itu ada bunyi T pada kata tahu dan mata yang memiliki bunyi yang sedikit berbeda tergantung letaknya dalam kata. Selanjutnya itu ada jenis-jenis fonetik. Jadi fonetik ini terdiri dari 3 komponen utama yang saling berhubungan dan sangat penting dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama ada fonetik artikulatoris. Jadi fonetik artikulatoris ini itu meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia. Pertama ada tempat artikulasi, yaitu di mana bunyi itu dihasilkan. Yang pertama ada bilabial, yaitu saat kedua bibir bertemu. Contohnya seperti bunyi P, bunyi B, dan bunyi M. Kemudian ada alveolar, yaitu saat lidah itu ke arah gusi. Contohnya seperti bunyi T, bunyi D, dan bunyi N. Lidah itu ke arah gusi. Kemudian ada velar, yaitu adalah ketika bagian belakang lidah itu ke langit-langit lunak. Contohnya bunyi K, bunyi G, dan bunyi eng. Kemudian yang kedua ada cara artikulasi, yaitu bagaimana udara itu keluar. Yang pertama ada letup, yaitu saat udara ditahan lalu dilepas. Contohnya itu seperti bunyi P, bunyi T, dan bunyi K. Jadi dilepas. Kemudian ada geser, yaitu saat udara digeser sempit. Contohnya seperti bunyi F dan bunyi S. Lalu
ada sengau atau nasal. Jadi ini tuh saat udara itu lewat hidung. Contohnya bunyi M, bunyi N, dan bunyi eng. Yang kedua itu ada fonetik akustik. Fonetik akustik ini objeknya adalah bunyi bahasa ketika merambat di udara, yaitu membicarakan gelombang bunyi beserta frekuensi dan kecepatannya ketika merambat di udara, spektrum dan tekanan serta interaksi intensitas bunyi. Contohnya itu saat mengucapkan A dan I. Secara artikulasi posisi lidah itu berbeda. Namun secara akustik grafiknya itu gelombang itu yang berbeda. Gitu. Lalu yang ketiga ada fonetik auditoris. Jadi fonetik auditoris ini itu meneliti bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga, sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dapat dipahami. Selanjutnya itu ada transkripsi fonetik. Jadi transkripsi fonetik itu adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat, tepat, dengan menggunakan huruf atau lambang fonetik. Contohnya misalkan dalam kata bahasa Indonesianya monyet, bebek, dan kucing. Itu seperti ini. Ini ada tulisan monyet dalam tulisan fonetik, yaitu ditulis seperti ini. Lalu ada bebek, itu ditulisnya seperti ini. Kemudian ada kucing, juga ditulisnya seperti ini. Ya, jadi itu tadi adalah pemaparan saya terkait materi fonetik.